Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Susi Daryanti MPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP ITA Salam Bapak Kawit Sayoto SPD. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan FGD PJBL SMP ITA Salam Sanden ini. Yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita memulai ke acaranya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu refleksi dari masing-masing praktikan dari hasil praktek. Kemudian yang ketiga pemaparan RPP PJBL hasil kolaborasi. Kemudian yang keempat tanggapan kepala sekolah dan Bu Susi Daryanti MPD. Kemudian yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara malam hari ini, diskusi malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu refleksi masing-masing praktikan dari hasil praktek. Monggo yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susi Daryanti MPD, yang saya hormati Bapak Kawit Sayoto SPD. Nyuwun sewu, ini saya mengambil yang pertama kali karena rekan-rekan yang lain sedang gangguan sinyal lagi. Kemarin untuk saya mengambil di PJBL dan mata pelajaran bahasa Inggris, dan alhamdulillah kemarin hari Senin yang seminggu yang lalu saya melaksanakan implementasi PJBL di bahasa Inggris. Terus saya mengambil tema tentang kayak label makanan. Itu untuk kelas 9, label makanan food. Terus ada obat-obatan, saya ambil di situ. Terus dari implementasi yang saya laksanakan kemarin, itu ada 2 kendala yang saya hadapi. Kendala yang pertama itu adalah selama anak-anak melaksanakan PJJ. Terus kemarin itu pertama kali ada tatap muka untuk melaksanakan implementasi ini. Ternyata kemampuan anak-anak dalam menyerap pelajaran selama ini, terutama di bahasa Inggris itu cukup jauh untuk seperti yang diharapkan, seperti yang itu masih cukup jauh. Jadi ketika kemarin itu saya menyampaikan arahan-arahan dan mereka dihadapkan dalam kita mencari data-data tentang label berbahasa Inggris, itu anak-anak cukup mengalami kesulitan. Karena jadi apa yang selama ini disampaikan lewat PJJ dengan apa yang ternyata dilihat langsung, ternyata anak-anak tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terus masalah yang kedua adalah kemarin di hasil akhir kan saya meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil analisa dari label-label yang mereka kumpulkan dari Google. Jadi mereka ini anak-anak itu mengumpulkan, saya bentuk menjadi 3 kelompok, saya bentuk menjadi 3 kelompok.
Ada yang mencari label tentang makanan, ada yang mencari label tentang minuman, dan ada yang mencari label tentang obat-obatan. Tapi label-label yang kontennya dalam berbahasa Inggris. Kemudian mereka menganalisis konten-konten dari label itu, apa saja bagian-bagiannya, dan akhirnya adalah vocab bahasa Inggris yang memang identik pada label tersebut gitu. Dan kemudian di akhirnya kan proyeknya mereka mempresentasikan hasil dari analisisnya mereka dan menjadi konten video untuk kita upload di YouTube. Nah, di akhir analisa mereka dan mereka mempresentasikan itu, ternyata anak-anak masih belum menguasai sesuai harapannya ya, masih belum menguasainya. Jadi karena mungkin dalam pikiran saya, anak-anak karena efek PJJ itu ya, jadi anak-anak mungkin masih kurang bersemangat cara belajarnya. Jadi ketika di situ anak-anak ya kayak semacam harus kita merefresh kembali memori mereka tentang ilmu-ilmunya. Jadi ketika mereka diminta untuk berdiskusi dalam berbahasa Inggris, kemudian bersumber dalam bahasa Inggris, dan akhirnya mempresentasikan, mereka cukup kesulitan. Itu yang saya hadapi, dua hal tersebut. Saya kira itu yang bisa saya paparkan di PJPL yang saya terapkan. Monggo kalau ada masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang mau memberi masukan atau sanggahan atau kritik atau saran. Pak Izul mungkin kemarin sudah di PJPL-nya bagaimana? Oh, saya juga menyampaikan refleksi. Kajengnya mungkin lebih komplit juga. Nyambi Pak Izul. Ya, terima kasih. Untuk kemarin saya refleksinya, mungkin yang pertama dari sisi teknis, karena yang PJB jadwalnya di saya, yang PADB itu harusnya PJBL itu 2 kali, tetapi untuk di saya itu jadwalnya hanya 1 kali. Jadi pertemuan yang seharusnya 2 kali itu dirangkum menjadi 1 kali pertemuan. Nah, untuk sekali pertemuan itu adalah membahas tentang bab tentang surah Ar-Rahman ayat 33, kemudian Al-Mujadilah ayat 11, kemudian tentang hadis tentang menuntut ilmu. Mata pelajarannya adalah PADB. Nah, di dalam surah sama hadisnya itu yang pertama-tama saya lakukan adalah membuat tabel. Di depan di papan tulis membuat tabel, itu tabel surah Ar-Rahman, kemudian tabel Al-Mujadilah, sama tabel tentang hadis menuntut ilmu. Nah, sebelum itu juga dibagi kelompok dulu. Dari 12 siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi dari 13 siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada yang 4 dan ada yang 5. Nah, untuk pembagiannya di kelompok Ar-Rahman, Al-Mujadilah sama hadis menuntut ilmu dibagi untuk menyebutkan 1 kata. 1 orang 1 kata. Kelompok Ar-Rahman 1 orang 1 kata. Jadi maju untuk menyebutkan sepengetahuan kalian, sepengetahuan siswa tentang surah Ar-Rahman ayat 33. Seberapa besarnya siswa itu memahami tentang surah Ar-Rahman ayat 33. Pertama masukkan Pak Yatman.
Nah, untuk siswa satu orang tiap kelompok itu maju, misalnya di kelompok Ar-Rahman ya, siswa maju menuliskan satu kata yang kamu ketahui tentang surat Ar-Rahman ayat 33 itu apa. Itu terserah siswa itu. Harapannya adalah agar seberapa paham siswa itu mengetahui tentang makna-makna tersebut. Itu adalah langkah pertama. Nah, untuk rancangan proyeknya, proyek di sini adalah kita setiap kelompok itu membuat satu video. Jadi tapi sebelum membuat video itu ada rancangan-rancangannya. Siswa satu kelompok itu membuat judulnya, kemudian tujuan proyek membuat video itu apa, kemudian alat bahan membuat video itu apa, kemudian langkah kerjanya seperti apa, jadwal kegiatannya seperti apa. Nah, itu semuanya dirangkum dalam sebelum pembuatan video. Nah, setelah langkah-langkahnya sudah sesuai, rancangannya sudah sesuai, nah itu baru satu kelompok itu maju. Misalnya satu kelompok 4 orang. Nah, satu kelompok itu yang satu orang adalah bagian pembukaan, satu orang lagi yang kedua yaitu membaca ayatnya, kemudian yang ketiga membaca artinya, kemudian yang keempat yaitu tentang menjelaskan. Jadi maksud dari surah Ar-Rahman ayat 33 itu apa? Dijelaskan seperti itu. Nah, untuk memvideonya seperti apa? Memvideonya misalnya kelompok Ar-Rahman yang maju, kemudian kelompok yang Al-Mujadilah yang video, Al-Mujadilah yang maju, kemudian kelompok hadis yang maju, seperti itu. Nah, itu setelah membuat video sudah. Nah, setelah itu sambil presentasi video itu, kelompok yang lain yang mendengarkan itu membuat kritik dan saran. Apa yang kurang dari kelompok yang maju itu? Misalnya ada yang suaranya kurang keras, atau penyampaian membaca ayatnya masih terbata-bata, masih belum lancar, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah untuk PADB kemarin yang seharusnya 2 kali pertemuan menjadi 1 pertemuan, insya Allah sudah kurang lebih sudah lancar. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Monggo Pak Yatno mau menyampaikan refleksi. Mikir direct na napon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susi Daryanti. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kawat Sanyoto, dan teman-teman guru dari SMP ITA Salam Sanyoto. Dari pembelajaran kemarin ya, proyek PJPL untuk materi PPKN, saya mengambil kemarin mengenai perumusan dan penetapan, yaitu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari awal pretest kemarin, ternyata setelah kita lama dalam pembelajaran jarak jauh ya, tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan anak-anak, ternyata kemampuan dalam menguasai khususnya materi PPKN kemarin ternyata banyak yang masih jauh dari harapan, terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan tema atau pokok bahasan yang saya angkat kemarin. Kemarin dalam pelaksanaan, yaitu dengan setelah pemaparan dari materi sedikit ceramah dari saya untuk pengantar, anak-anak saya minta untuk berdiskusi, untuk nantinya mengambil yaitu dari kesimpulan diskusi yang untuk dipresentasikan di dalam pembelajaran kemarin. Kami bagi menjadi 3 kelompok kemarin, tapi yang saya alami kemarin dalam pembagian kelompok ternyata ada kelompok yang masih kurang aktif, kurang sesuai harapan. Baru 2 kelompok yang bisa berinteraksi dan berdiskusi aktif, karena ada anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata ternyata masuk dalam 1 kelompok, sehingga agak pasif. Tapi yang 2 alhamdulillah cukup
aktif dalam berdiskusinya kemarin. Kemudian dalam berdiskusi setelah dipresentasikan ya, kemarin anak-anak juga alhamdulillah yang dua cukup bagus, hanya yang satu yang aktif hanya satu orang saja karena kebetulan itu ada dua anak yang dalam satu kelompok itu agak di bawah ya. Sehingga yang satu ini dalam diskusi maupun dalam kemarin presentasinya masih jauh dari harapan ya. Dan yang dua alhamdulillah sudah cukup. Meskipun demikian dalam diskusi cukup berjalan lancar dan presentasi, tapi pada akhir ya dari pretest kemarin ternyata anak-anak juga masih kurang dalam menangkap dalam pembelajaran. Karena apa mungkin karena jauh dari pembelajaran tatap muka selama ini karena hanya melalui PJJ, sehingga anak-anak dalam menangkap materi yang saya angkat masih jauh dari harapan yang saya harapkan. Dan ternyata dalam post-test kemarin setelah selesai dalam diskusi, meskipun sudah saya bantu, saya simpulkan bersama anak-anak untuk menyimpulkan hasil dari diskusi, ternyata dalam ingatan anak-anak yang sudah dipaparkan pun, yang sudah dibahas mereka sendiri untuk ditanyakan dalam post-test itu, mereka juga masih nampak kesulitan. Dan saya ini dalam yang agak saya kendala kesulitan dalam urutan penyampaian, karena juga anak-anak dalam kemarin untuk masalah perumusan dan penetapan Pancasila, penetapan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang seharusnya dari SD sudah sedikit banyak tahu, tapi masih juga belum begitu banyak yang menguasai. Jadi kemarin dalam pemaparan, meskipun hasilnya sudah ada yang benar, tapi dalam penyampaian untuk post-testnya anak-anak masih saya anggap kurang menguasai, meskipun dalam diskusi telah menyampaikan materi yang dibahas dan mereka sudah bisa tahu apa contohnya, seperti misal hasil dari sidang PPKI kemarin sudah dibahas, sudah benar jauh, tapi begitu ada muncul pertanyaan berkaitan dengan itu, mereka masih bingung, kesulitan. Nah, inilah saya yang sudah cukup kesulitan untuk menjelaskan dengan cara bagaimana agar anak-anak itu bisa menangkap. Ini juga karena berkaitan lebih banyak materi PPKN ini, khususnya dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar ini, berkaitan dengan ingatan ya, hafalan dari sejarah runtutan dari awal sampai hasil-hasil yang dihasilkan dari dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar itu. Demikian ya dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan dan kritik agar untuk kedepannya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran ya, PJTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, tentang pemaparan RPP PJPL yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ahmad Izul Muslimin untuk waktunya. Menika saya ya untuk menyampaikan yang kedua nggih. Jadi konsepnya seperti ini, Bu. Dari hasil diskusi saya dengan kawan-kawan yang melaksanakan PJPL kemarin, bagaimana membuat pelajaran yang lebih efektif, mendapatkan beberapa ilmu anak-anak itu dari hasil pembelajaran itu. Kemudian kami membuat sebuah ide pembelajaran kolaborasi. Walaupun memang kalau harus digabungkan betul-betul serius, misalkan harus kelas 8 semuanya nyangkut, ini juga memang kita kesulitan. Tetapi kita mengambil satu poin dulu
yaitu yang pertama pelajaran utama apa yang mau diangkat, kemudian kelas berapa yang menjadi proyeknya, kemudian dari situ baru dikembangkan kerjasamanya ke mana saja. Nah, dari kemarin dari hasil diskusi kami, akhirnya kami memutuskan untuk fokus pada materi pelajaran bahasa Inggris. Okay. Itu yang pelajaran utamanya yang dijadikan proyeknya dulu. Kemudian kita kembangkan untuk bekerja sama dengan prakarya, yaitu Bu Diah Ulfa selaku guru mata pelajarannya, dan juga bekerja sama dengan guru PPKN, beliau Pak Yatno selaku guru PPKN-nya. Kemudian topik yang kami ambil itu materi bahasa Inggris tentang greeting card. Greeting card itu ucapan selamat, di mana kontennya itu adalah tentang ucapan hari ulang tahun kemerdekaan mungkin dari beberapa negara. Jadi kita mengambil suatu topik kemerdekaan, kemudian dari situ kita kembangkan ketiga hal. Yang pertama adalah di kemerdekaannya itu nanti berkaitan dengan PPKN. Kemudian di proyeknya greeting card-nya, yang kartunya itu sendiri nanti akan diberikan materi tambahan oleh di bagian prakarya. Kemudian konten-konten bahasa Inggris di situ, karena nanti di kalimat-kalimatnya akan tertera pada kalimat bahasa Inggris, itu nanti saya pribadi yang menyampaikan. Jadi secara garis besar seperti itu. Saya tampilkan RPP yang sudah kami susun. Semoga ini sudah bisa dilihat di layar. Yang pertama untuk mata pelajaran utamanya yang mau kita ambil adalah bahasa Inggris kelas 8. Topiknya tentang greeting card. Ini semester 1. Kemudian alokasi waktunya adalah 4 kali 40 menit atau sekitar 2 kali pertemuan. Kompetensi dasar yang kita ambil ini juga mayoritas kami ambilkan dari silabus bahasa Inggrisnya. Yang pertama membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan sebagainya. Meminta informasi terkait dengan hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari beberapa greeting card untuk hari spesial tertentu. Khususnya di sini kita fokuskan ke hari kemerdekaan, karena ada beberapa negara yang pernah mengalami hari kemerdekaan. Yang kedua, mengidentifikasi ucapan selamat yang ada dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Yang ketiga, membuat greeting card terkait hari istimewa yang relevan dengan peserta didik saat itu. Nilai sikap yang ditanamkan, religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, percaya diri, dan kerjasama. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memaknai hari kemerdekaan. Ini yang nanti menjadi fokus dari penyampaian Pak Yatno selaku guru PPKN. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, siswa dapat membuat greeting card menggunakan kata dan tata bahasa yang lazim digunakan dalam greeting card secara berkelompok dan individu. Terakhir, siswa mampu untuk memberikan ucapan greeting card dalam bentuk lisan. Di poin yang ketiga dan keempat ini adalah kolaborasi dengan guru prakarya dan guru bahasa Inggris. Model yang dipakai adalah project based learning, yang pada akhirnya nanti adalah anak-anak membuat sebuah greeting card.
Metodenya adalah mengamati, mengidentifikasi, dan melakukan diskusi. Jadi di sini mengamati dan mengidentifikasi dari sebuah video yang akan ditampilkan, dan berikutnya juga melihat beberapa teks-teks. Karena di dalam greeting card itu nanti akan ada quotation dalam bentuk-bentuk bahasa Inggris. Gitu. Jadi anak-anak nanti akan mengidentifikasi beberapa contoh kalimat quotation dan juga kalimat-kalimat apa yang biasanya dipakai dalam sebuah greeting card. Dan kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, di sini masuk pendahuluan ada orientasi. Pertama, guru mengucapkan salam pembuka dan memimpin untuk berdoa. Setelah itu mengecek kehadiran peserta didik. Berikutnya, guru mempersiapkan peserta didik untuk belajar, di mana ini nantinya anak-anak mempersiapkan hal-hal yang harus mereka persiapkan untuk memulai pelajaran, seperti buku, pulpen, dan perlengkapan-perlengkapan pembelajaran yang lain. Kemudian kita masuk di persepsi. Di sini guru nanti akan menampilkan gambar-gambar perayaan Hari Kemerdekaan, ya, dan mungkin juga ada video-video. Kemudian ucapan-ucapan selamat. Kemudian menanyakan kepada siswa apakah mereka mengetahui apa itu kemerdekaan. Dan yang kedua adalah apakah mereka pernah menyampaikan ucapan selamat dalam Hari Kemerdekaan. Hal ini kita gunakan agar bisa menyambungkan, menyiapkan anak-anak untuk mulai masuk kepada sebuah materi yang akan nantinya dibahas. Di bagian motivasi, siswa diajak mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang kita rasakan. Guru menginformasikan bahwa hari ini adalah mempelajari makna kemerdekaan, menganalisa kalimat-kalimat quotation Independence Day, dan membuat greeting card. Guru menyampaikan informasi tentang penilaian kegiatan proyek. Kita masuk ke kegiatan inti. Penentuan proyek. Yang pertama, ini anak-anak nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena nanti di kelas 8 ini ada sekitar 30 anak. Dalam satu kelompok nanti akan diisi oleh sekitar 5 anak. Jadi akan ada 6 kelompok. Nah, setelah anak-anak nanti terbagi dalam kelompok-kelompok, kemudian akan kita tampilkan video tentang hari-hari kemerdekaan atau beberapa negara-negara yang pernah mengalami kemerdekaan, penjajahan kemudian merdeka, terkhusus nanti negara kita tercinta, negara Indonesia itu yang khusus. Kemudian setelah kita tampilkan sebuah video, anak-anak juga akan diperlihatkan sebuah gambar-gambar yang memuat tentang biasanya kalimat-kalimat quotation, ya, kalimat-kalimat kutipan yang menyangkut tentang hari kemerdekaan. Terus biasanya apa saja kalimat yang digunakan selain quotation tadi untuk memberikan sebuah ucapan. Nah, dari video dan gambar tersebut, nantinya anak-anak akan diminta untuk mengamati, kemudian memberikan penilaian secara kritis, memberikan catatan-catatan. Jadi, sebagaimana setelah mereka nanti melihat video dan gambar-gambar dari link yang kita berikan, yang kita tampilkan itu, anak-anak ada catatan-catatan yang akan mereka nanti sebagai jalan untuk membuat proyek greeting card tersebut. Berikutnya, siswa mendengarkan paparan singkat dari beberapa guru, terkhusus nanti dari Pak Yatno selaku guru PPKN. Kita masukkan terlebih dahulu, karena nanti setelah melihat video dan melihat beberapa quotation tentang kemerdekaan itu, harapan kami nanti anak-anak bisa lebih mendalami apa itu makna hari kemerdekaan, atau mungkin dulu perjuangannya bagaimana, terkhususnya nanti tentang kemerdekaan Indonesia, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dari anak-anak. Ini yang pertama nanti kita tampilkan
penjelasan paparan singkat dari guru PPKN. Kemudian setelah mendengarkan, melihat video, melihat teks-teks tadi, kemudian ada paparan dari guru PPKN, anak-anak diminta untuk menuliskan hal yang mereka lihat, mereka dengarkan, dan apa yang tadi dipaparkan oleh guru PPKN. Kemudian siswa bersama guru memilih dan menentukan proyek yang akan dilaksanakan. Nah, ya di sini yang saya maksud adalah tadi kan ada beberapa negara yang pernah mengalami penjajahan dan sudah mengalami kemerdekaan. Nah, anak-anak nantinya akan memilih mau negara mana yang akan mereka jadikan sebuah proyek dalam grading tersebut, dan juga nantinya memilih beberapa quotation yang akan mereka masukkan. Berikutnya perancangan penyelesaian proyek. Di sini melalui LKPD, peserta didik menyusun rancangan proyek pembuatan greeting card Hari Kemerdekaan sesuai dengan kesepakatan kelompok yang meliputi judul proyek, tujuan proyek, alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah presentasi. Kemudian adalah penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini karena kita untuk melakukan proyek ini tersebut, kita tidak memberikan PR di rumah, kita laksanakan benar-benar dalam 2 kali pertemuan itu selama 4 kali 40 menit itu kita lakukan di sekolahan. Jadi tidak ada PR-PR yang dikerjakan di rumah, kecuali beberapa alat yang memang harus mereka persiapkan. Yang pertama, peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kegiatan, waktu, dan tempat. Kegiatannya itu pembuatan greeting card, waktunya adalah saat pembelajaran bahasa Inggris, tempatnya di sekolah. Kemudian guru memonitor penyusunan rancangan proyek yang dilakukan masing-masing kelompok. Peserta didik mempresentasikan rancangan proyek untuk mendapatkan masukan dari teman dan kelompok lain. Ini kita lakukan pada pertemuan yang pertama ya, di awal-awal pertemuan, setelah tadi mendengarkan paparan dari Bapak. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian proyek. Peserta didik diminta melaksanakan proyek pembuatan greeting card secara berkelompok. Nah, saat pembuatan tersebut nanti yang akan banyak berperan untuk mengarahkan anak-anak adalah di guru prakarya dan guru bahasa Inggris. Nantinya guru prakarya memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah greeting card, baik itu bisa menggunakan alat-alat manual seperti kertas, asturo atau yang lain, kemudian menggunakan alat-alat gambar, atau bisa juga menggunakan Corel ya. Nah, nanti itu yang akan anak-anak diberikan sebuah pilihan, mau menggunakan alat-alat yang manual ataukah bisa membuat dengan Corel, dengan melalui laptop. Kemudian siswa memperhatikan arahan guru tentang cara membuat greeting card. Siswa menyimak arahan guru tentang pengambilan sebuah quotation sesuai konteks, sesuai dengan konteks. Karena di sini dalam kalimat bahasa Inggris tidak agar tidak melakukan kesalahan, tidak asal comot, maka anak-anak harus mengetahui makna-makna dari kalimat-kalimat yang akan mereka gunakan. Berikut adalah contoh dari sebuah greeting card yang sudah jadi. Ini saya ambil dari Google, ucapan selamat Hari Kemerdekaan untuk NKRI yang ke-76. Di sini ada kalimat pembukaannya, walaupun tidak full dalam bahasa. Saya di rumah Pak, jadi bagus.
ada Pak. Iya. Tidak, Pak. Tidak bunyi, Pak. Iya. Sepertinya gangguan sinyal, Pak. Nah, iya. Malah terpental. Mohon maaf, mohon maaf, ini tadi ada kendala teknis, mati listrik. Jadi Oh, ini ini sudah bisa connect kembali. Nyuwun sewu, saya lanjutkan. Bisa. Bisa balikan saya berikan ini di Mas Jul, halo. Saya tanya. Patah-patah Pak. Nggih, patah-patah. Oh, nggih. Balikannya adalah toh di saya di bisa Masih patah-patah Pak Toto. Malah belum kedengaran sama sekali. di oh, oh, alhamdulillah. Mohon maaf. Cek. Masih watah-watah, betul nggih? sudah bagus, Pak. Oh iya, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke. Ini hasil yang kami ambil dari Google. Ini yang menggunakan Corel.
Corel Draw ya, atau bisa menggunakan Canva. Kemudian ada beberapa anak-anak yang memang nanti misalkan kita bebaskan mereka nanti mau mengambil pakai alat-alat yang manual juga diperbolehkan. Kemudian setelah anak-anak sudah menyelesaikan dari pembuatan greeting card tersebut, anak-anak nanti akan mempresentasikan hasil dari proyek tersebut. Kemudian di bagian penutup nantinya guru dan peserta didik mengevaluasi hasil proses belajar, kemudian menyampaikan pesan tentang pentingnya hari kemerdekaan, dan terakhir adalah menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup. Penilaian pembelajaran ini kami lakukan saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama, pengetahuan, ini secara lisan, pertanyaan lisan dengan jawaban yang terbuka saat pembelajaran berlangsung. Ini tentunya biasanya di awal-awal tadi di bagian persepsi. Kemudian secara tertulis adalah hasil pengisian LKPD. Setelah pembelajaran usai, nanti kan LKPD tersebut akan dikumpulkan, kemudian dari situ kita bisa memberikan penilaian dari pembelajaran anak-anak. Di keterampilan, ini adalah hasil dari produknya saat pembelajaran berlangsung. Nanti setelah selesai pembuatannya, ini masuk dalam penilaian kami. Kemudian adalah sikap, ini berdasarkan observasi, hasil penilaian kami tuangkan dalam bentuk jurnal. Jadi dari Bapak Ibu guru yang ikut dalam PBJPL tersebut nantinya memberikan catatan-catatan bagaimana tentang sikap perilaku anak-anak peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Bahan yang digunakan adalah seperti yang saya sampaikan di atas. Yang pertama, untuk yang memilih pembuatan dalam bentuk yang manual, nanti anak-anak disediakan kertas dan alat gambar. Kemudian yang memilih menggunakan teknologi nanti disediakan laptop untuk diarahkan membuat dengan Corel atau Canva. Yang terakhir adalah media pembelajarannya, kita menggunakan LKPD, kemudian ada PPT, kita mengambil beberapa link YouTube dan beberapa artikel pendukung. Di sini lupa yang kami belum masukkan adalah ada LKS dari MKMP Kabupaten Bantul dan juga buku Kemendikbud yang kami jadikan acuan pendukung di awal kami menyusun proyek tersebut. Berikut adalah LKPD yang kami susun. Tujuannya, tujuan yang kami sampaikan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Yang pertama tadi anak-anak mencermati tayangan gambar, tayangan video dan gambar tentang hari-hari kemerdekaan. Kemudian nanti juga tadi ada paparan dari guru mata pelajaran BWKN. Kemudian anak-anak memberikan catatan, pengamatan dari terutama di gambar dan video itu tentang arti-arti kemerdekaan. Mungkin dari nanti beberapa negara yang ditampilkan dan juga quotation yang didapatkan dari link-link di Google. Kemudian anak-anak akan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pilihlah sebuah negara yang pernah mengalami hari kemerdekaan dan quotation yang sesuai untuk diterapkan. Kemudian buatlah rancangan proyek pembuatan greeting card dari negara yang kamu pilih, setidaknya memuat beberapa hal berikut. Jadi ada judul proyek, tujuan proyek, alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja. Nanti di sini akan disediakan kelas HPS-nya. Kemudian tersedia juga jadwal kegiatan. Kemudian penyelesaian proyek di mana waktu dan tempat yang ditentukan kelompok. Walaupun nanti ini pelaksananya saat masuk kelas nih, tidak dilakukan di rumahnya masing-masing. Kemudian presentasi dan mengumpulkan dari greeting card tersebut. Dan terakhir adalah nama kelompok dan anggotanya yang terdiri dari 5 anak. Nah, tentu saja yang menjadi kesulitan kami sebenarnya adalah tadi ya mungkin ada kesan memaksakan untuk menggabungkan 3 itu. Karena apa? Terus terang untuk proyek ini di greeting card ini itu
di prakarya itu untuk pembuatan greeting card itu tidak masuk pada kelas 8, tetapi lebih cenderung ke kelas 7. Oke. Kemudian di bagian PPKN, ini juga tentang Hari Kemerdekaan itu temanya tidak pas di kelas 8 semester 1. Nah, di sini memang kami rodok menabrak gitu. Kenapa tidak kami masukkan seluruhnya tentang KD-nya, itu hanya mencumplik fokus ke AKD yang ada di bahasa Inggris. Kemudian di tujuannya kita masukkan tujuan-tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Cukup memang kami kemarin kesulitan, ini kira-kira gimana, karena ada yang sebenarnya pembelajaran itu memang di greeting card itu proyeknya untuk kelas 7, ada yang tidak pas harus semester itu, tetapi bagaimana kita nge-mix-nya saja. Akhirnya kita memilih salah satu topik yang utamanya apa, baru mereka nanti akan disisipkan dari Bapak Ibu Guru. Yang lain memberikan materi-materi tambahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo untuk arahan dari Susi Daryati dan juga Pak Kawit Sayoto agar kami lebih bagus lagi ya dalam menyusun proyek PJPL ini dan juga nanti dalam implementasi. Matur nuwun. Ini memasuki acara yang selanjutnya, yaitu tanggapan dari Bapak Kawit Sayoto dan Bu Retno Yudiastuti. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semangat malam Bapak dan Ibu, sudah malam Bapak Ibu masih sangat luar biasa dan saya bahagia membersamai Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat sempat terutama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan pelukis masa depan bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya sangat bahagia karena diizinkan bergabung dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Meskipun tajuknya menggantikan Bu Retno, tapi saya cukup berbahagia. Semoga Bapak Ibu tidak kecewa bertemu dengan saya, Bapak dan Ibu. Kebetulan Bu Retno, Bu Retno sedang sedang merawat ibunya karena baru dibawa ke rumah sakit tadi, sehingga karena darurat beliau setelah maghrib meminta saya untuk menemani, sebetulnya hanya menemani saja, menemani Bapak dan Ibu yang sedang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Baik, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini ibunya hanya satu ya, karena Bu Diah keluar masuk kamar tadi ya, sepertinya gangguan sinyal. Saya sungguh-sungguh merasa bahagia. Sepertinya Bapak Ibu masih ada yang berada di sekolah, nggih Pak Kepala, nggih? Masih ada yang di sekolah? Oh ngaten, baik-baik, luar biasa, nggih, luar biasa Pak Kawit dan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak dan Ibu, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu atas usahanya, kegigihannya untuk melaksanakan pembelajaran Project Based Learning, di mana ketika kita ngobrol tentang Project Based Learning, Bapak dan Ibu, sekedar informasi, ketika kita mendampingi teman-teman bahkan di seluruh Indonesia dan kita tanyakan kepada mereka siapa yang pernah melaksanakan pembelajaran dengan model Project Based Learning, yang mengacungkan tangan itu tidak sampai 10%. Jadi memang Bapak Ibu guru memilih model-model pembelajaran selain Project Based Learning untuk disajikan di sekolah, karena memang untuk Project Based Learning itu yang berdarah-darah duluan itu Bapak Ibu gurunya. Tetapi Bapak dan Ibu harus yakin ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan Project Based Learning, ada banyak hal yang diperoleh oleh peserta didik, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kawit, bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan Project Based Learning itu anak-anak bisa terlatih di berbagai sisi, termasuk critical thinking, kolaborasi, kemudian komunikasi, dan juga bisa mempresentasikan hasil dengan baik. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Belum lagi ada juga sekarang ini trendingnya kan sedang ada penguatan literasi dan numerasi, dan juga membangun karakter profil pelajar Pancasila, begitu, yang tadi sudah kami lihat dan sudah sempat kami cermati dari RPP yang dikirimkan oleh Pak Kawit kepada saya, gitu. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan ngobrol berkaitan dengan refleksi yang pertama tadi dari Pak Duyanto. Pak Toto ngaten nggih? Aturnya Pak Toto, kemudian Pak Toto itu dari Mapel Bahasa Inggris, Pak Izul itu dari Mapel Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kemudian Pak Yatno itu dari Mapel PPKN. Secara individual, kalau saya mengikuti dari awal, itu bayangan saya workshopnya 1 hari itu paparan berkaitan dengan materi PJBL, kemudian Bapak Ibu diminta merancang pembelajaran dalam bentuk RPP, kemudian mengimplementasi, mengaten Pak?
Begitu, nggih. Nah, kemudian dari RPP yang sudah dirancang dan diimplementasikan, kita refleksi dan kita diskusikan malam ini. Nah, 3 Bapak yang sudah presentasi tadi merefleksi pembelajaran yang dirancang dengan project based learning secara per mapel gitu ya, tidak kolaborasi. Kemudian di sesi berikutnya Pak Toto memaparkan kegiatan pembelajaran yang disebut dengan kolaborasi ya, tadi dinamai pembelajaran project based learning kolaborasi antara 3 mapel, bahasa Inggris, prakarya, dan PPKN. Begitu, ini scanning yang saya akan cantolkan karena di pertemuan awal kebetulan saya tidak mengikuti. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin kami akan ngobrol berkaitan dengan PJBL terlebih dahulu, tapi terlepas dari apapun yang Bapak Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Saya setuju dengan Pak Kawit ya, sudah wow gitu, usahanya terutama. Nah, Bapak dan Ibu mari kita ngobrol dulu berkaitan dengan project based learning. Project based learning itu sebuah model pembelajaran di mana di dalamnya itu termuat ada beberapa sintak yang tadi di RPP yang ditampilkan oleh Pak Toto sudah tampak sintaknya, diawali dari penetapan project. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya fase terberat ketika kita akan melakukan pembelajaran dengan model project based learning adalah pada tahapan penetapan project. Karena sesungguhnya keberhasilan pembelajaran project based learning itu ada di poin ini Bapak dan Ibu. Intinya begini, ketika kita ingin melakukan pembelajaran dengan project based learning, maka kita harus memiliki sesuatu hal yang betul-betul unik, yang betul-betul menarik, yang betul-betul bisa membuat anak-anak itu melakukan project. Tanpa adanya keunikan, keistimewaan, atau hal-hal yang sifatnya sangat-sangat urgen, kita tidak akan mungkin membangun pembelajaran dengan project based learning. Barangkali saya akan memberi contoh Bapak dan Ibu. Saya akan memberi contoh sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya begini Bapak Ibu. Oh, anak-anak, saya ngobrol atau saya menayangkan video memperlihatkan gambaran tentang sebuah sungai yang kotor sekali. Nah, di belakang rumah atau di sekitar kita itu ada sungai yang sangat kotor. Diperlihatkan. Kalau perlu ada data bahwa di situ ada bakteri Escherichia coli pada level tertentu atau tingkat kekeruhan pada level tertentu. Nah, dari situ anak-anak itu dipancing. Nah, ketika kalian itu melihat suasana seperti itu, maka apa yang akan kamu lakukan? Nah, dari situlah kemudian muncul sebuah project yang akan dilakukan anak. Bisa jadi anak-anaknya itu akan bilang begini, wah itu airnya kotor Pak, berarti saya harus berusaha untuk menjernihkan airnya. Kemudian mungkin ada lagi anak, biarin aja, kan itu bukan urusan saya, kan begitu Pak Bu. Jadi di fase awal ketika kita masuk pada tahapan ingin menetapkan proyek itu, kita betul-betul harus menggali bahwa proyek itu muncul bukan karena digiring-giring oleh gurunya secara vulgar, tapi kita benar-benar mengarahkan anak bagaimana dia bisa berpikir ketika ada masalah, kamu mau melakukan apa. Nah, kalau ada kasus sungai yang kotor, apa yang akan kamu lakukan? Bisa yang pertama proyeknya menjernihkan air, bisa juga dengan proyeknya mencari alternatif baru, mungkin membuat karena itu dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, bisa dengan alternatif lain. Tetapi di hati kecil Bapak Ibu guru yang akan mengajar itu sudah punya ngen-ngen. Ini nanti proyeknya mau saya giring misalnya untuk penjernihan air, tapi itu hidden dulu, tidak dimunculkan bahwa nak kita hari ini akan melakukan proyek penjernihan air, kalau itu kan nggak seru. Jadi diawali dari sebuah masalah, gap of knowledge dulu, ada masalah, ada sesuatu yang unik atau ada sesuatu yang istimewa di alam ini, baru dari situ anak-anak menetapkan proyek. Oh, kalau begitu ada masalah seperti ini, ada kondisi seperti ini, saya harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang akan dilakukan oleh anak-anak itu disebut dengan project. Nah, ketika anak-anak sudah menetapkan, oh saya mau berprojek menjernihkan air, maka kemudian anak diminta, nak bagaimana kalian itu akan menjernihkan air?
Nah, silakan kalian buat rancangan. Oh, saya akan menjernihkan air dengan cara disaring-saring, pakai saringan teh, pakai apa, dibiarkan dulu Bapak Ibu. Dibiarkan mereka itu mencari tahu. Ini pada tahap perancangan penyelesaian proyek. Nah, Bapak dan Ibu, pada tahap perancangan ini kita akan membuat cantolan pada KD yang akan kita belajarkan. Jadi apapun proyeknya tidak boleh lepas dari KD yang akan kita belajarkan. Kita ambil salah satu contoh. KD yang berkaitan dengan penjernihan air itu bisa di mapel IPA, bisa di mapel IPS. Nah, maka apapun yang diminta, apapun yang kita minta kepada siswa itu harus berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah kita tetapkan. Jangan lari jauh itu. Tetapi di sana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mencari tahu. Dari berbagai sumber, entah dari internet, entah dari buku paket dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu bisa melakukan perancangan. Bukan kita yang memberikan ceramah kepada peserta didik dalam, oh nah ini rancangannya modelnya seperti ini, kalian ikuti, bukan seperti itu. Jadi anak betul-betul mencari tahu, mengeksplor kemampuannya untuk mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dia proyekkan. Nah, ini tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga sudah mulai ringan, menyusun jadwal. Jadwal ini akan disusun oleh peserta didik sesuai dengan target waktu yang Bapak Ibu tetapkan. Kalau tadi Pak Toto menyampaikan kegiatan proyek ini dilakukan semuanya di sekolah dalam durasi 4 jam. Baik, berarti proyek itu proyek yang tidak di-PR-kan begitu ya Pak Toto? Boleh, tidak masalah. Kemudian pelaksanaan proyek sampai penyusunan laporan dan juga evaluasi proses hasil dan proyek. Jadi Bapak dan Ibu, satu rangkaian kegiatan pembelajaran project based learning itu diawali dari hal yang paling krusial, yaitu penentuan project, diakhiri pasti ada kegiatan presentasi dan evaluasi sekaligus. Satu Bapak dan Ibu, harus ada laporannya. Nah, ketika kita menggunakan pembelajaran project based learning, maka entah dalam bentuk yang paling sesederhana apapun, anak-anak diminta menampilkan laporan dan juga menampilkan hasil project yang sudah kita buat. Nah, baik Bapak dan Ibu, mari sekarang kita sambungkan penjelasan awal yang saya sampaikan ini, diskusi awal yang saya sampaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Sebelumnya izin menyapa dulu Bu Tri Susiami, selamat bergabung, lama tidak bertemu Bunda, sehat? Mbak Sundi belum bersuara. Sepertinya masih ada kesulitan jaringan. Pak dan Bu Tri Susiami itu senior saya, guru saya, gitu ya. Jadi alhamdulillah malam ini tanpa sengaja bisa ketemu ya Bun. Oke, baik, izin melanjutkan Bapak dan Ibu, Pak Toto, Pak Izul, kemudian Pak Yatno. Barangkali saya ingin melihat salah satu dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Yatno di awal ketika melakukan pembelajaran project based learning pada mata pelajaran bahasa Inggris. Tadi ada beberapa hal dari refleksi Pak Toto bahwa ternyata kemampuan serapan masih jauh atau daya serap anak itu masih jauh dari yang diharapkan. Barangkali efek dari PJJ mekaten nggih Bapak dan Ibu. Kemudian tadi KD yang diangkat atau yang dibelajarkan oleh Pak Toto ini menyangkut tentang materi dan anak-anak itu diminta untuk memberikan label. Ada label makanan, ada label minuman, dan label obat. Nah, pertanyaan saya Pak, ngapain anak-anak harus membuat proyek ini Pak? Hal istimewa apa yang Pak Toto tawarkan? Kenapa anak-anak harus berprojek? Ini sekarang kita mulai akan melakukan projek beneran. Monggo Pak Toto. Oh, Ya. Jadi kan yang saya harapkan dari anak-anak membuat label-label tersebut itu anak mengetahui apa yang
konten-konten apa saja sebenarnya yang terisi dalam label-label tersebut. Karena kan biasanya kita itu asal beli saja. Terutama walaupun kita di Indonesia ini anggap saja produk-produknya yang adalah konten-konten berbahasa Inggris. Kita biasanya cuma asal beli saja. Mau beli makanan ya asal yang kita suka apa ya sudah kita ambil. Yang minuman apa yang kita suka yang kita mesti ambil. Terus misalkan kita butuh obat, asal aja ambil. Kita nggak pernah memperhatikan misalkan kalau makanan ini diproduksi kapan, expirednya kapan, terus apakah di situ ada konten-konten alergennya, terus ada apa lagi, apakah itu cocok dikonsumsi untuk anak-anak usia sekian dan sekian, itu yang jarang sekali kita perhatikan. Pokoknya asal comot saja. Apalagi di obat-obatan ini ada yang namanya zat aktif, ada juga larangan pantangan gitu. Nah itu karena berbasis dari itu, ya, saya pengen ngangkat ini loh. Kita itu harus tahu bahwa yang kalau kita mau beli itu harus kita perhatikan apakah di situ halal, apakah tidak, atau di situ nanti sudah expired atau tidak gitu. Dan kita harus memahami kata-kata yang biasanya dalam label ini kan tidak seperti kata-kata yang biasanya digunakan gitu. Biasanya dalam kata-kata tertentu, singkat-singkat tertentu. Nah itu yang saya ambil dari situ biar untuk mengedukasi kepada anak-anak itu sendiri atau kepada orang lain. Oke, terima kasih Pak Toto. Baik, saya sudah nangkep. Jadi Pak Toto kan pingin membelajarkan KD ini dengan project based learning ya Pak Toto. Pak Toto menceritakan tekniknya pertemuannya 2 kali tapi dipadatkan jadi pertemuannya 1 kali, kemudian anak-anak setelah melihat atau dan juga mendengarkan paparan melakukan diskusi, begitu ya Pak ya? Ya, oke. Baik, kita kembali ke project based learning, bahwa di project based learning itu kan tahapan yang pertama tentang penetapan project. Mari kita kembali ke sintak project based learning. Pak Toto, barangkali saya boleh memberikan masukan atau usulan kira-kira, atau kita diskusi dulu. Kita begini, kalau Bapak itu bertarget, nah tadi kan saya memberikan contoh, saya bertarget anak-anak mau saya ajari berkaitan dengan penjernihan air gitu ya, target saya itu. Nah sekarang targetnya Pak Toto itu anak-anak itu harus ngerti bahwa kalau kita membeli produk sesuatu, apapun itu, makanan, minuman, obat, itu harus ngerti dulu. Jangan sampai apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi itu ternyata tidak baik untuk kita, ternyata membuat kita keracunan, ternyata membuat kita overdosis kalau itu obat. Ngaten nggih Pak Toto. Maka kemudian kira-kira sesuatu yang unik, sesuatu yang istimewa, kondisi apa yang perlu kita sampaikan sebagai tahap awal untuk menggiring anak masuk ke project based learning, Pak. Minat kita apa Pak? Udah punya ide belum Pak? Saya tantangi Pak. Gak apa-apa ya Pak ya, kita ngobrol ya. Yang lain boleh memberikan usulan, monggo. Nanti biar kemudian Bapak bisa melakukan project based learning pada materi yang sama atau yang berbeda di kelas yang lain. Materi yang sama di kelas yang lain, dan nanti Bapak akan membandingkan, oh yang semacam ini toh yang PJPL kayak gitu. Terus nanti kerasa yang kemarin sudah PJPL belum ya, kalau yang seperti ini sudah PJPL kan gitu. Iya. Gimana Pak? Jadi, ada itu belum Pak? Ini diskusi dulu ya Bu. Siap. Jadi yang tadi ketika jenengan menyampaikan di awal tadi, terutama waktu masuk di RPP kolaborasi yang kami buat, itu saya langsung gitu masuk gitu. Oh ternyata kayak gitu ya. yang dalam pikiran saya itu setelah kemarin workshop pertama, habis itu ya intinya itu endingnya ada proyek gitu yang sudah diselesaikan. Jadi keliwat ide awal bagaimana anak-anak itu bisa membangun critical thinking-nya. Jadi memunculkan hal besar, terus mereka bisa menyelesaikan ada hal yang kritik yang mereka tampilkan, terus kita mengarahkannya. Itu yang missingnya, yang saya anggap missing memang ternyata di situ gitu. Jadi oh iya ya, jadi langsung datang gitu. Nggak bisa gitu ya Pak. Ya. Jadi kayak semacam yang dipikiran itu cuman ada proyek yang mau dilaksanakan, itu saja seolah-olah yang jadi terima kasih, dari situ saya sudah cukup banyak diberikan masukan walaupun ini belum tahu. Kita realkan ya Pak.
Iya, Kita iya, iya. lihatkan satu contoh. Ketika Iya. saya ingin membelajarkan dan saya paham Pak Toto itu pengen nanti anak-anak itu mesti harus ngerti. Maka saya punya sedikit ide begini Pak. Mungkin di awal Pak Toto itu bisa memperlihatkan beberapa slide di mana slide itu isinya ada efek penggunaan misalnya micin yang terlalu banyak atau efek mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak pewarna. Itu kan kalau di dalam sains Pak, di dalam IPA pelajaran kami itu betul tadi Bapak menyampaikan ada pelajaran tentang zat aditif. Zat aditif itu kan tentang bahan-bahan tambahan makanan. Nah, di situ Bapak mencari gambar informasi yang ekstrim berkaitan dengan orang yang overdosis karena memilih obat sembarangan atau sudah expired, atau ada orang yang keracunan karena minum susu yang kadaluarsa. Nah, seperti itu Pak. Itu ditayangkan beberapa gambar. Kemudian anak-anak diajak diskusi. Kalau kalian tahu ada efek seperti ini, maka apa hal penting yang harus kalian lakukan, kan begitu Pak. Jadi, oh ternyata kalau minum susu yang expired day itu bikin muntah-muntah, boleh dengan kata-kata, boleh dengan gambar, boleh Bapak membuat skema-skema, tidak apa-apa, pakai flowchart itu juga boleh. Nah, dari situ kemudian anak-anak diajak berpikir sejenak, nah kalau kalian ada di situasi ini sebagai pelajar yang berkarakter, apa yang harus kalian lakukan? Nah, giring-giring terus sampai anak-anak itu nemu, oh berarti saya nggak boleh milih makanan sembarangan, minuman sembarangan. Nah, agar tidak sembarangan memilih, maka apa yang harus kamu lakukan? Nanti anak-anak mesti bilang, lihat label. Oke, gitu. Langsung setelah itu sambungkan, Pak. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama melihat label yang ada pada makanan. Nah, karena konteks Bapak itu bahasa Inggris, maka anak-anak digiring untuk mencari tahu label makanan yang dari luar negeri atau yang berbahasa Inggris. Kan banyak ya Pak yang berbahasa Inggris gini. Sehingga nanti setelah anak-anak itu kemudian, oh saya berarti harus melakukan analisis terhadap isi dari makanan, isi dari obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak meminta anak-anak, nak silahkan kalian itu membuat rancangan, priye carane le arep menganalisis, apa mau dibuat tabel, apa mau dituliskan panjang-panjang, itu kan nanti satu misalnya akan menentukan jenis makanan yang dianalisis, dua membuat tabel hasil analisis, bla 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 bla. Kemudian anak-anak digiring, nak bagaimana kamu tahu kalau itu berbahaya? Nah, bagaimana? Terus anak bilang, ya cari tahu di internet, cari tahu tentang apa, ya cari tahu tentang zat-zat yang berbahaya di dalam obat-obatan. Otomatis Bapak itu tidak usah menjelaskan apapun. Yuk sekarang kalian cari di internet bahan-bahan apa saja yang berbahaya itu, anak-anak kemudian mencari tahu. Bapak tinggal nungguin aja. Kalau project based learning itu enaknya begitu Pak, merancangnya berdarah-darah, tapi pas pembelajarannya itu tinggal ongkang-ongkang ke sana memotivasi. Jadi kita betul-betul berperan sebagai fasilitator. Nah, setelah itu kemudian anak-anak kalau itu dilakukan di kelas untuk penyusunan jadwal itu adalah sebuah keterampilan merancang. Jadi dibuat misalnya nanti pukul sekian sampai sekian studi literasi, pukul sekian membuat hasil analisis, pukul sekian presentasi. Jadi jadwalnya terbatas pada jam-jam itu. Baru setelah itu dia akan menyusun laporan. Nah, laporan ini yang nanti perlu mungkin diberi pemanis, bisa di-PR-kan. Untuk laporan lengkapnya boleh dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan, kan bisa begitu. Kemudian langsung presentasi. Cara presentasinya sudah seperti yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Kalau presentasi insya Allah Bapak dan Ibu sudah ahlinya. Gitu Pak Yanto, sudah klik Pak Yanto. Sudah Pak Toto? Sudah ya. Sampun. Jadi tadi cuma terlewat baik Pak Toto, kemudian Pak Izu, kemudian Pak Yatno dari PPKN itu yang penting aku harus berproject gitu ya. Yang penting aku harus berproject. Jadi belum sampai nemu bagaimana kita menyantolkan agar anak-anak itu betul-betul terlatih critical thinking-nya, kolaborasinya, komunikasinya, dan anak-anak itu betul-betul mencari tahu sendiri apa-apa yang harus dia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini tadi sebenarnya masalahnya cuman simple ya, mencari label, tetapi moral value, kemudian berbagai hal ya,
itu anak-anak jadi tahu, ya Allah ternyata selama ini aku abai terhadap diriku sendiri. Ya Allah setelah aku tahu, aku jadi bersyukur sampai saat ini aku masih diberi kesehatan, aku tidak kesasar memilih produk, kan seperti itu. Jadi nanti nyantolnya kemana-mana Bapak dan Ibu. Waduh ternyata makanan yang selama ini saya makan itu racun semua, kan nanti sampai pada tahapan itu, dan mereka benar-benar mencari tahu sendiri melalui proses pembelajaran yang Bapak Ibu rancang. Ini salah satu contoh kebetulan yang saya angkat dari bahasa Inggris, nggih, nanti untuk yang agama Islam dan juga PPKN monggo menyesuaikan. Hanya tadi Pak Izul sebelum kita masuk ke yang kolaborasi, saya memberikan masukan sedikit nggih Pak Izul. Nah, Pak Izul, saya yang tergelitik tadi tentang videonya Pak Izul. Pak Toto sampun cekap nggih, saya sudah melihat senyum di wajah Pak Toto, sepertinya sudah klik langsung tieng gitu. Nggih, nanti dicoba Pak di kelas berikutnya, dicoba yang seperti ini, nanti dilihat responnya. Itu anak-anak akan ubah Pak, di dalam kelas itu pasti akan melakukan banyak hal, apalagi terfasilitasi oleh internet. Yuk buka internet, terus sudah anak-anak akan berselancar kemana-mana. Oke, untuk selanjutnya kan Pak Izul. Pak Izul tadi kan yang KD-nya yang akan dibelajarkan itu berkaitan dengan surah Ar-Rahman, kemudian tentang hadis menuntut ilmu gitu ya. Nah, tetapi di ujung-ujungnya proyeknya itu membuat video. Itu nggih Pak nggih. Ya, membuat video dan akhirnya yang dinilai itu videonya. Gimana ya videonya? Apa suaranya keras atau tidak? Nah, monggo kita refleksi ulang bahwa proyek apapun yang kita lakukan itu, apapun proyeknya, maka targetnya adalah mencapai kompetensi dasar. Nah, berarti kan nanti kalau yang dilihat videonya itu nanti KD-nya jadi KD informatika, Pak. Cara membuat video pembelajaran. Ngaten nggih? Itu ya nanti yang disambungkan. Oke, sampun klik nggih, Pak. Untuk hal yang lainnya seperti Pak Toto tadi, Pak Yatno nggih, mekaten nggih Pak Yatno tadi cuma tinggal mencarikan cantolan kalau Pak Yatno, karena untuk diskusi presentasinya seperti itu nanti tinggal di skip untuk ceramahnya. Jadi untuk project based learning kita akan hemat tenaga dan akan senyum-senyum melihat anak-anak ketika berproses nanti. Tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika anak-anak akan kesasar, kita sebagai orang tuanya harus mengingatkan. Jadi jangan sungkan untuk mengingatkan anak-anaknya agar tidak kesasar. Kasihan kalau sampai kesasar nih Bapak dan Ibu, sudah kebacut mau selesai ternyata keliru kan gitu. Oke, baik. Itu refleksi untuk pembelajaran yang individual. Sekarang kita akan masuk pembelajaran yang kolaborasi. Bapak dan Ibu, kami di Direktorat Pembinaan SMP itu menyebut yang Bapak Ibu sampaikan proyek kolaborasi itu dengan pembelajaran lintas mapel. Nah, saran penyajian untuk proyek pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning lintas mapel itu dilakukan pada jenjang yang sama. Kenapa? Karena pembelajaran yang kita sajikan itu muaranya nanti kan ke assessment for learning, assessment as learning, dan juga assessment of learning. Nah, terutama untuk assessment of learning. Jadi, ketika anak-anak melakukan sebuah pembelajaran, tentu saja nanti di akhir KD anak-anak akan mendapatkan nilai dari evaluasi yang kita lakukan. Kalau misalnya lintas kelas 7 dan kelas 8, anaknya yang diajari kelas 8 berarti kelas 7 sudah tidak akan dapat apa-apa. Ngaten nggih. Kemudian kalau misalnya beda semester masih tidak masalah. Jadi misalnya KD bahasa Inggrisnya di semester 1, KDPKN-nya di semester 2, tapi sama-sama kelas 8, itu tabungan buat anak-anak. Jadi nanti di semester 2 sudah nyicil punya nilai, kan seperti itu. Nah, saran saya ketika Bapak dan Ibu akan melakukan project based learning, tetapi lintas mapel, lintas jenjang, itu project-project yang dilakukan tapi dalam bentuk kokurikuler. Jadi bukan kegiatan intrakurikuler. Ada memang Bapak dan Ibu untuk kegiatan di kurikulum itu kan ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Di mana yang kegiatan kokurikuler ini kan tujuannya untuk menguatkan kompetensi
intrakurikuler ini boleh dilakukan, tetapi malah disarankan untuk dilakukan, tetapi dilakukan di luar jam pelajaran, mungkin di sore hari begitu. Tapi ini ya tambah berdarah-darah lagi nggih Pak Kawit pengelolaannya. Tapi itu akan menjadi hal baik bagi anak-anak kita. Kita kembali ke PJBL kolaborasi. Bapak dan Ibu, mari kita sekarang berdiskusi berkaitan tadi yang sudah dipresentasikan Pak Toto, kolaborasi antara bahasa Inggris, prakarya, dan PPKN. Ini akan menjadi sangat seru. Pertama yang saya tanyakan, bahasa Inggris KD-nya ini di kelas 8 tentang greeting card gitu ya. Tadi saya sudah membaca KD-nya. Saya ingin mengklarifikasi untuk yang KD di prakarya, Bu Sinten nggih, Budia. Ya, Budia. Ada nggak KD prakarya tadi kelas 7 nggih Pak Toto nggih? Ya, kemarin saya diskusikan di kelas 7. Oke, tapi untuk bahasa Inggris itu KD-nya KD di kelas 8 ya? Iya. Oke. Untuk PPKN-nya ada nggak KD-nya? Yang untuk mencantolnya. Ada enggak, Pak? Belum nemu ya? Belum. Baik. Begini Bapak dan Ibu, barangkali saya memberikan sedikit masukan ketika tadi saya mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Toto berkaitan dengan materi label makanan. Sebetulnya pada saat Bapak membelajarkan label makanan juga di kelas 8 ya Pak Toto? Kelas berapa Pak? Di kelas 9. Oh, label makanan di kelas 9 berarti tidak jadi karena ada KD IPA berkaitan dengan zat aditif tapi di kelas 8. Jadi tidak nyambung juga. Meskipun sangat dekat tetapi tidak bisa kita project based learning kan bareng. Nah, begini Bapak dan Ibu, saya akan mengambil salah satu contoh. Oh nggih, Bapak Ibu kemarin diberikan contoh RPP tentang bioteknologi nggih Bapak Ibu oleh Bu Retno. Kebetulan RPP bioteknologi itu saya yang membuat Bapak dan Ibu. Jadi begini ceritanya. RPP saya itu tentang project based learning adalah RPP untuk project based learning lintas mapel dan kami selalu melakukan itu di sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin ini sharing saya ceritakan kenapa saya membuat project based learning bioteknologi. Di kelas 9 Bapak dan Ibu ada materi tentang bioteknologi, itu miliknya mapel IPA. Kemudian di mapel IPS itu ada KD yang isinya berkaitan dengan ekonomi kreatif. Kemudian di bahasa Indonesia itu ada KD tentang membuat laporan percobaan. Kemudian di prakarya itu ada KD yang berkaitan dengan membuat karya dari bahan tertentu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ketika saya ingin membelajarkan bioteknologi, saya ngobrol dengan 4 guru yang mengajar di kelas yang sama. Nah, di sana kami berdiskusi kepentingan masing-masing. Kemudian kami membuat RPP masing-masing. Saya membuat RPP sesuai KD saya, kemudian bahasa Indonesia membuat RPP sesuai KD bahasa Indonesia, IPS membuat RPP sesuai KD IPS. Tetapi kami berjanji, kami punya tiktokan. Pertemuan pertama yang akan handle saya. Nah, di pertemuan pertama saya akan menjelaskan tentang proyek yang mau kita buat. Jadi itu keilmuannya saya jelaskan di Mapel IPA. Saya Mapel IPA pertemuan pertama menjelaskan berkaitan dengan bioteknologi. Kebetulan kemarin saya memberi contohnya hanya RPP nih Bapak Ibu untuk PowerPoint yang kami gunakan untuk menggiring anak-anak. Lupa belum saya kirimkan, tapi kalau Bapak Ibu memerlukannya nanti insya Allah saya kirimkan. Jadi saya hanya sederhana Bapak Ibu memancingnya, saya menampilkan gambar-gambar hasil panen yang melimpah, ada kedelai, ada padi, ada ketela, ada kentang, macam-macam. Terus saya nanya, nak kalau kamu punya banyak bahan-bahan yang berlimpah kayak begini, apa mau direbus doang gitu ya. Kemudian anak-anak baru muncul ide, oh mau dibuat ini, buat oke. Boleh dibuat apa-apa. Kemudian mereka menentukan proyek. Kebetulan saya proyeknya boleh berbeda. Ada yang membuat tape, ada yang membuat tempe, ada yang membuat roti, ada yang membuat macam-macam. Jadi anak-anak proyeknya berbeda-beda. Nah, di Mapel Bahasa Indonesia itu kan ada
KD membuat laporan percobaan. Pertemuan pertama, guru bahasa Indonesia menyampaikan, "Nak, cara membuat laporan percobaan itu seperti ini." Nah, di mapel kami IPA, nanti kan ada tugas proyek itu sampai pada membuat laporan. Nanti laporannya mengikuti tata aturan yang dijelaskan oleh guru bahasa Indonesia. Di pertemuan pertama mata pelajaran IPS, guru IPS akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu bisa dari bahannya, bisa dari penjualannya, bisa dari pengemasannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian prakarya menjelaskan, nah kalau membuat produk itu biar enak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu di pertemuan pertama semua. Jadi dalam 1 minggu itu 4 guru itu menjelaskan KD-nya masing-masing. Nah, kemudian saya yang memandu anak-anak, silahkan kalian berprojek, nanti silahkan membuat laporan sesuai dengan arahan guru bahasa Indonesia, buatlah produk sebaik mungkin sesuai dengan anjuran guru prakarya, dan nanti setelah produk kamu jadi, buatlah produk kamu itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Bagaimana kamu menjualnya, apakah mau di online kan, apakah ditawarkan di ruang guru, dan lain sebagainya. Itu guru IPA yang jadi komandannya. Kemudian kebetulan kalau kita proyeknya di PR kan membuat TAP, membuat tempe kan tidak mungkin dilakukan di sekolah. Nah, setelah itu anak-anak diberikan waktu 2 minggu, 1 atau 2 minggu untuk menyelesaikan proyek. Kemudian pertemuan berikutnya adalah presentasi. Ketika anak-anak presentasi, itu yang mempresentasikan boleh di salah satu mapel, boleh di mapel IPA. Jadi kita bersepakat. Kalau kemarin saya yang presentasi dari mapel IPA, tetapi proses presentasi itu kita videokan. Jadi kita rekam penggalan-penggalan itu. Setelah selesai presentasi, anak-anak mengumpulkan laporan. Nah, laporan proyeknya, produknya itu produknya dilihat oleh guru prakarya, ekonomi kreatifnya dilihat oleh guru IPS, kemudian laporannya dilihat oleh guru bahasa Indonesia, keseluruhannya saya juga melihat. Akhirnya dengan melakukan satu paket kegiatan membuat produk bioteknologi, anak-anak itu dapat nilai 4, dapat nilai IPA, dapat nilai bahasa, dapat nilai prakarya, dan dapat nilai IPS. Kemudian untuk berikutnya permasalahan mengetes kompetensinya, kami masing-masing akan melakukan penilaian harian. Yang IPA akan menanyakan tentang konten bioteknologinya, yang IPS ekonomi kreatifnya, yang bahasa Indonesia akan melihat atau akan mengetes tentang laporan percobaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi gambarannya ketika kita melakukan pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran itu, salah satu strateginya kita boleh membuat RPP sendiri-sendiri. Ini opsi yang pertama. Tetapi jika Bapak dan Ibu ingin membuat RPP kolaborasi seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Toto, sebaiknya kolaborasi antara beberapa mapel itu KD-nya disebutkan semua. KD prakaryanya apa, KD PKN-nya apa, KD bahasa Inggrisnya apa, kemudian nanti indikator pencapaian kompetensi yang akan ditagih di pembelajaran itu juga dituliskan sampai ke tujuan. Jadi tujuan prakarya apa, biar kelihatan kolaborasinya sampai pada akhir penilaiannya. Karena nanti setiap mapel otomatis kan akan melakukan penilaian. Seperti itu inspirasinya untuk pembelajaran project based learning yang kolaborasi, Pak. Yang Bapak Ibu lakukan sungguh sudah luar biasa. Hanya tadi di bawah itu saya sudah melihat di mix antara PKN-nya ada, kemudian prakaryanya ada, kemudian bahasa Inggrisnya yang sangat lekat karena tadi Pak Toto menyampaikan ini yang utama adalah mapel bahasa Inggris. Kalau saya menyebutnya ini komandannya IPA ya, gitu. Saya dengan teman-teman tuh bahasanya ini komandannya IPA ya, ya. Besok lagi ini komandannya bahasa ya, oke, gitu. Jadi kita mengikuti seperti itu. Terus Pak, Bu, boleh enggak saya melihat melihat sedikit berkaitan dengan RPP
perumusan tujuan, kemudian ini yang paling penting, indikator pencapaian kompetensi yang kita buat itu harus betul-betul bisa mencapai kompetensi dasar. Bapak Ibu tadi itu setelah saya di-share oleh Pak Kawit itu saya sudah membaca scanning RPP yang saya baca, kalau tidak salah KD-nya itu Pak Toto membandingkan bla 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 gitu ya. Saya cuma mengambil kata kerja operasionalnya. Tetapi kemudian ketika saya intip berkaitan dengan indikatornya itu ada dua, mengidentifikasi perbedaan antara apa dan apa gitu ya tadi gitu. Kemudian mengidentifikasi apa, kemudian membuat greeting text, kemudian mempresentasikan greeting text seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saran saya ketika kita membuat indikator pencapaian kompetensi sebisa mungkin ada di level yang sama. Kalau kita cermati membandingkan itu kan ada di level analisis C4 kalau di taksonomi belum yang sudah direvisi, tetapi indikator pencapaian kompetensinya itu mengidentifikasi masih ada di level C1 atau C2. Nah, itu nanti cuman bisa di anu aja kok Pak Toto tipsnya. Jadi dibuat kata-kata yang setara, misalnya menganalisis itu ya, menganalisis ucapan, menganalisis ucapan kemerdekaan yang ada di negara mana, kemudian menganalisis ucapan kemerdekaan yang ada di mana, kemudian akhirnya oh ternyata lebih baik yang ini, maka aku pengen membuat yang ini, seperti itu nggih Pak. Jadi coba tata kerja operasionalnya disesuaikan dengan level KD yang ingin dicapai. Seperti itu. Kemudian tadi tentang apa nggih? Penilaian. Boleh nggih Pak Kawit yang saya scanning itu tadi yang masih perlu kita diskusikan. Bapak Ibu, berkaitan dengan penilaian. Penilaian itu kan ada 3, penilaian proses dan penilaian akhir ya. Formatif dan sumatif. Nah, penilaian proses itu sering kita namai dengan penilaian formatif, kemudian off learning-nya itu disebut dengan sumatif. Nah, tadi saya melihat sekilas dari RPP Pak Toto, di sana itu untuk pengetahuan untuk yang sikap aman sudah oke banget. Kemudian yang pengetahuan itu ada lisan dan tertulis nih Pak Toto. Yang lisan itu tadi diberikan pertanyaan di awal. Bahkan tidak di awal Pak, di tengah-tengah ketika kita mengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil itu merupakan penilaian proses, assessment of as learning dan assessment for learning, dan itu sangat bagus kita lakukan agar kita bisa betul-betul mengetahui tingkat keberhasilan anak. Kalau memang yang kita lakukan itu membuat anak boring atau tidak masuk apa yang kita ingin capai, maka kita bisa merubah skenario meskipun sudah berada di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian assessment of learning-nya tadi tes tertulisnya itu melihat LKPD nggih Pak Toto. Saya hanya mengusulkan saja untuk melihat LKPD itu bagian dari penilaian proses. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke penugasan nanti untuk assessment of learning-nya mungkin dengan penilaian harian dan atau yang lainnya. Gitu aja Pak Toto. Kemudian yang penilaian keterampilan, kan kita sedang melakukan pembelajaran dengan project based learning. Tadi saya perhatikan penilaiannya jadi produk. Nah, bagaimana kalau pembelajarannya project based learning, penilaiannya juga project. Penilaian project itu yang kita nilai memang bisa dari produknya, bisa dari laporannya, dari keseluruhan project yang dilakukan oleh peserta didik. Barangkali mungkin kapan ya saya bisa share untuk rubrik penilaian project, jadi mulai dari perancangannya sampai yang akhirnya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah berdarah-darah melakukan pembelajaran project based learning itu, anak-anak juga mendapatkan hak untuk nilai project. Meskipun setelah projectnya dinilai secara utuh, anak-anak juga bisa dapat nilai dari produknya, karena biasanya project itu mesti ada produknya, apapun bentuknya, bisa tulisan, bisa barang, bisa karya, bisa apapun. Jadi seperti itu Pak inspirasinya untuk penilaian, agar nanti yang sudah luar biasa Bapak Ibu lakukan ini betul-betul bermakna untuk
anak-anak. Jadi anak-anak mendapatkan hak dari apa yang sudah mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada diskusi, monggo Pak Yatme. Kemudian Bu Rina, dari tadi belum bersuara ini Bu Rina. Monggo Pak Izal, monggo. Silahkan. Ada teman ngobrol Pak, ada teman ngobrol. Niki saya tidak bertanya, Bu. Saya itu Silakan, jadi monggo. napa nggih menyampaikan unek-unek saja nggih. Terus Dari nggih, paparan Pak. jenengan itu Nggih. ternyata PJBL itu seperti itu. Karena kemarin kami terus terang dari kami berempat yang di PJBL itu ini baru pertama kali, Bu, dan dalam waktu yang singkat juga kami sebenarnya juga belum begitu memahami sih ngomongnya. Jadi kalau cuman membaca dari jenengan yang bioteknologi itu, kami sebenarnya juga sudah membaca, cuman ternyata maksudnya seperti itu, gitu. Jadi jadi saya mau menanyakan apa, ternyata baru paham sekarang gitu. Oke, baru paham sekarang. Jadi dalam mindset saya pribadi dan mungkin juga kawan-kawan itu yang dilihat adalah endingnya. Yang dilihat adalah endingnya dan yang dinilai adalah endingnya. Ada project itu yang mungkin salahnya apa ya, kekurangan dari kami. Jadi tidak memikirkan ternyata di awal seperti itu yang dinilai harus apa. Jadi sangat terima kasih sekali. Saya pribadi tidak ada pertanyaan, tapi dari jenengan tadi, dapat banyak ilmu kayak itu. Monggo dari kawan-kawan, monggo bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang mau menanyakan. Pak Yatmo. Pak Izal. Pak Izul, saya salah nyebut. Pak Izal. Pak Izul. Kalau menurut saya sama seperti Pak Toto sih, Bu. Yang belum mengerti apa-apa tentang PJBL, belum mengerti apa tentang ini, jadi lebih paham. Mungkin besok-besok lagi kan diadakan diskusi seperti ini lagi, biar ada follow up lagi. lebih banyak diskusi, Bu, daripada ya, sekedar mendengarkan secara teoritis. Itu lebih paham kalau langsung diskusi ngoten. Setuju Pak. Jadi berangkat misalnya kita mau menganalisis RPP gitu ya. Jadi saya punya RPP, bagaimana kalau RPP ini akan kita tambahkan apa gitu ya. Ngoten Pak Kawit. Insya Allah secara pribadi saya siap Bapak Ibu berdiskusi, karena saya juga guru Bantul, saya juga orang Panda gitu ya. Rumah saya iya, SMP 1 Panda. Kebetulan rumah saya juga di Gumulan, jadi kan dekat sekali dengan Sanden ya. Kebetulan tinggalnya di Kasongan ya. Nah, insya Allah yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Kata saya, kalau tadi Pak Kepala Ngentikake ini dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, seperti kemerdekaan Indonesia itu ya, pokoknya dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan hasilnya seperti ini. Ibaratnya membangun itu tinggal moles Pak, kurang ngecat aja, yang lainnya sudah oke semua, kerangka besarnya itu sudah dapat, hanya dari awal menyantolkannya itu cuma perlu proses berpikir yang tadi terlewat. Tapi kalau ke belakangnya sudah oke semua, itu melewati tahapan diskusi, presentasi, sampai ke penilaiannya itu. Dan yang luar biasa project based learning yang dikolaborasikan itu berarti Bapak dan Ibu sudah mulai memikirkan anak-anak kita itu bebannya banyak. Coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau masing-masing guru itu memberikan project satu semester ada 11 mapel, berarti kan dalam satu semester murid-murid kita harus membuat project. Itu kalau saya jadi muridnya ngelengger Pak Bu, bener itu bisa ngelengger. Maka kemudian ide membuat project based learning bersama, pembelajaran berbasis project, kata saya lintas mapel atau kolaborasi, itu luar biasa. Melakukan satu project bisa dinilai oleh
beberapa mata pelajaran. Bapak Ibu ringan, murid-muridnya juga tidak sangat terbebani. Kalau tidak sangat terbebani, punya banyak waktu luang untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi tentang penguasaan konsep yang jauh dari harapan itu nanti bisa kita minimalkan pelan-pelan seiring berjalannya waktu. Kalau kita efektif dalam melakukan pembelajaran, semoga murid-murid kita kemampuannya bisa meningkat. Apalagi sekarang yang baru booming tentang apa Bapak Ibu? Tentang literasi dan numerasi gitu ya, tentang blended learning. Kemarin kami berdiskusi banyak dengan teman-teman berkaitan dengan RPP yang mengintegrasikan literasi dan numerasi, karena begitu ya Bu Tri Susiami, kita mendapatkan pembinaan dari Bapak Ibu pengawas dan kita diminta untuk mengintegrasikan pembelajaran yang menguatkan kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian setelah itu, karena situasi kita itu sekarang ada yang daring, ada yang luring, maka kita juga diminta untuk merancang pembelajaran yang blended learning gitu ya. Barangkali besok-besok pertemuan yang akan datang, Putri Susiami akan meminta Bapak dan Ibu melakukan itu semua. Itu Putri sudah senyum-senyum, ngaten nggih Bunda. Seperti itu. Monggo Bunda Tri Susiami, jika ingin menyampaikan sesuatu. Bisa didengarkah suaranya? Bisa didengar? Iya, Bu Tri Susiami, mikrofonnya sepertinya belum bunyi. Ini kan dekat jalan, jadi ramai banget. Oh ngalah. Ya gimana Bun? Enggak. Oke, ya. Saya mau menyampaikan, sebentar. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa, bisa. Apa yang saya ketawa nggak bisa didengar. Bisa kok, bisa tapi agak pelan ya Pak ya. Oke. Halo, Ibu. Nek sekarang tidak bisa, Bu. Ya, tidak terdengar Bu. Ya, tadi yang di awal-awal masih bisa nih. Iya, Mbak. Nah, Oke, mungkin pun masuk, Bu. sudah masuk Nah, mic-nya itu Bun. cepat mic-nya. Ya oke, yang pertama ucapan terima kasih Bu Retno. Iya. Bu Retnonya Itu kan ganti. tulisannya FGD-nya Bu Retno. Iya. Itu kok balik kayak mau pipi iki. Oke, terima Pakai kasih pemain sekali Mbak cadangan. Susi ya. Dalam nggih. Sudah membantu teman-teman, anak-anak saya itu Mbak semuanya, itu semuanya cakep-cakep kan. Terus kemudian juga pinter-pinter, berani-berani untuk menyampaikan, biarpun dari awal, tapi sudah mencoba. Mantap. Acungi jempol loh Mbak. Iya betul, luar biasa Bu. Nah, terima kasih sekali bantuannya, biarpun nanti teman-teman itu rada angin bilang gitu, tapi saya kira akan bisa karena sudah mendengarkan penjelasan dan diskusi-diskusi cantik yang dilakukan oleh Mbak Susi tadi, sehingga mereka akan lebih jelas. Itu ya Mbak ya. Terima kasih sekali Bu Retno Susi Yanti ya. Ini kebetulan teman-teman yang SMP itu di tempat saya ini Mbak. Nah sehingga dekat saja teman-temannya itu di tempat Oh saya ini Mbak. alah. Oh saya nggak diajak nyoto. Ya kapan-kapan mampir ya, kapan-kapan. Iya. Jangan ajak siapa teman-teman yang DMP itu loh, saya aduh kangen banget ya Mbak. Laris toh Bun. Sudah lama sekali ya teman-teman yang UST itu ya, UST juga Iya. kangen banget kapan kita bisa ketemu. Itu sekali lagi terima kasih Mbak Susi atas penjelasannya. Nanti lain kali bisa lagi kita diskusi yang lain, terutama yang penguatan implementasi kurikulum 13 yang di dalamnya ada literasi dan numerasi ya.
nanti kita bisa ketemu, bisa diskusi sama-sama, ya gitu. Kan itu kan akhirnya kita akan melari ke asesmen nasionalnya kan, karena nanti mesti soal-soalnya menyangkut dua hal itu yang akan disatukan sehingga menjadi soal yang asesmen nasional itu. Itu Bapak Ibu ya, saya cuma tadi kan penasaran sekali, Bu Retnonya kok kayaknya itu Bu Retno gitu. Oh alah, adine Dewi ternyata gitu. Di PHP. Terima kasih sekali, selamat bertugas Mbak Susi ya. Selamat Iya. bertugas teman-temannya, untuk teman-teman SMP itu di sini di sini saja ya. Pokoknya tetap semangat, Amin. kuat, tidak boleh mengeluh, karena kita mengikuti zaman sekarang ini. Itu sih yang kadang mengeluh, kepalanya tuh kadang mengeluh. Terus di kepala ini ya Bu, kepalanya pasti ini ya Bu. Sering mengeluh, tidak. Akhirnya ditambahi juga itu. Oke, terima kasih sekali Mbak Susi, salam sehat, tetap semangat, Amin. semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik Bapak Ibu, barangkali Masih masih ada dilanjut, silakan yang kalau ingin mau dilanjut saya Pak. Mungkin monggo ya. Oh, saya masih melek kok ini. Terbiasa tidurnya tengah malam. Pak Yatno semangatnya luar biasa. Kayak gitu. Susi gitu. Ya, oke, saya izin keluar ya. Mau diteruskan silahkan, tidak apa-apa. Saya izin keluar ya. Terima kasih. Ya. Ya. Bapak Ibu barangkali masih ada yang ingin didiskusikan? Cekap. Oke. Mungkin? Ya. Oh, nggak. Kepala sekolah SMP.
Amin. Nggih, ya, ya, nggih. Nggih, terima kasih Pak Kawit, Pak Toto, Pak Izul, Pak Yatno, Pak Luki dan lain sebagainya. Saya betul-betul mengapresiasi Pak, sudah luar biasa. Seperti tadi di awal, bahkan saya mengawal di level nasional pun ketika ketemu berapa persen yang melakukan project based learning nggak sampai 10%. Dan di sekolah Bapak ini sudah banyak guru yang melakukan pembelajaran project based learning. Ini sungguh luar biasa Pak. Di sekolah kami pun jarang-jarang Pak guru. Iya, makanya si sekolah saya pun jarang karena katanya ribet dek melakukan pembelajaran seperti itu, ribet gitu. Dan nggak usah khawatir Pak Kawit, saya guru Pak, saya tidak di jajaran dinas Pak. Saya kebetulan guru, cuma saya memang kiprahnya ada di Direktorat Pembinaan SMP Pak, lebih sering tidak mengajarnya daripada mengajarnya. Jadi kalau misalnya saya mau memberi contoh juga, saya belum tentu lebih baik dari Pak Toto dan teman-teman, karena saya biasanya menemani diskusi teman-teman, malah jarang mengajar di sekolah. Tapi saya tidak masuk di struktural Pak, jadi insya Allah masih bisa mani sebagai sesama guru. Nggih, Mbak Bile, itu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan kehilafan. Memang saya gayanya rame seperti ini, Pak, Bu. Semoga tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang terlukai oleh apa yang saya sampaikan. Mohon maaf nih apabila banyak kesalahan kehilafan. Baik, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMP ITA Salam dan Bu Retno Yuli, Bu Susi Daryanti MPD. Nah, masuki acara yang kelima yaitu lain-lain. Terus kemudian masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara diskusi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat kariman au bujitahidan fabi ayyi ala'i rabbikum atukatiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.